Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Rawdah Najiyah, yang kami hormati Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Rawdah Najiyah, serta yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz dan asatidah Madrasah Rawdah Najiyah. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah sekaligus bermujalasah dalam satu acara pelantikan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Rawdah Najiyah Lengkong Bragung Gulu-Gulu Sumeneb Madura, masa bakti 2026-2030, bertepatan di kalender ke-8 di bulan Juli tahun 2026. Salawat serta salamullah semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, acara pelantikan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Rawdah Najiyah Lengkong Bragung Gulu-Gulu Sumeneb Madura, masa bakti 2026-2030 akan digelar dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus istighosah. Acara yang kedua yaitu lantunan selawat Nabi bil Qiyam. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan acara yang keempat prosesi pelantikan, serta acara yang kelima penutup strip doa. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus istighosah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh yang mulia Kiai Haji Syamsul Arifin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadir nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal muslimin wa lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala waliya wa syuhada wa salihin wa al-mu'minin. Qaddasallahu dariyakum wa qabrahum wa 'adalina bi barakatihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا وأخواننا وأخوالنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها وخصوصا إلى المرحومين والمرحومات ودخل عبد السلام وشفيعهم ووصولهم وفرعهم قدس الله ذريهم ونور الله قبرهم وغفر الله ذنوبهم وجعل الجنة مأواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا تقبلنا بأنوة الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin ibu bapak serta para undangan yang kami hormati, demikian acara pembukaan telah kita lalu bersama. Maka selanjutnya kita masuki acara lantunan selawat Nabi bil Qiyam yang dalam hal ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Sugiono. Kepada Bapak Sugiono, waktu disilakan. اللهم صل على محمد وأحسن منك يا رسول الله لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد
النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بميلاد فخر الأنبياء محمد سمعت أمه قائلا أبشري بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف أن حق القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بسورة إلا إليك ما رأينا العيسى حنت بسورة إلا إليك والغمام ما قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل من في الكون هم فيك يا بهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجمال غفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير
نذير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى بك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله كفر عني الذنوب يا الله واغفر عنا السيئات يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله أنت ستر المشاوي يا الله ومقيل العثرات يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله عالم السر وأخفى مستجيب الدعوة ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Bapak Sugiono. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Memasuki acara yang keempat, prosesi pelantikan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Rawdah Najiyah Lengkong Bragung Gulu-Gulu Sumeneb, masa bakti 2026-2030. Pembacaan SK pengangkatan akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Rasifi Bukhari, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Umum Yayasan Rawdah Najiyah Lengkong Bragung Gulu-Gulu Sumeneb nomor .2 077 SK 7/2026 tentang pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Rawdah Najiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Umum Yayasan Rawdah Najiyah setelah menimbang .2 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan lembaga pendidikan secara profesional dengan dedikasi dan pengabdian yang sungguh-sungguh, maka dipandang perlu untuk mengangkat kepala di Satuan Pendidikan Yayasan Rawdah Najiyah. 2. Bahwa pengangkatan yang dimaksud pada konsideren menimbang 1 ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum Yayasan Rawdah Najiyah. Mengingat .2 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang tata kelola, tugas pokok dan fungsi kepala madrasah. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Rawdah Najiyah. Memperhatikan .2 hasil rapat pembina dan pengurus Yayasan Rawdah Najiyah pada tanggal 08 Juni 2026 memutuskan
menetapkan titik 2. 1. Mengangkat dan menugaskan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, nama Samiatul Khalilah SPDI, tempat tanggal lahir Sumeneb 5 Juli 1983, nomor induk guru 90.0003830023, alamat Lengkong Beragung Guluk-Guluk, sebagai Kepala PAUD KB Raudhah Najiyah. 2. Nama Nyai Luzizatul Maukunah SAG, tempat tanggal lahir Sumeneb 17 Juni 1995, nomor induk guru 90.8018950060, alamat Lengkong Timur Beragung Guluk-Guluk, sebagai Kepala Raudatul Atfal Raudhah Najiyah. 3. Nama Ahmad Khani MPD, tempat tanggal lahir Sumeneb 18 Juli 1977, nomor induk guru 905801770017, alamat Lengkong Beragung Guluk-Guluk, sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Raudhah Najiyah. 4. Nama Kamis Bahur Rahman SE, tempat tanggal lahir Sumeneb 24 April 1978, nomor induk guru 900003780021, alamat Lengkong Beragung Guluk-Guluk, sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudhah Najiyah. Yang terakhir, nama Syaifuddin Zuhri MPDI, tempat tanggal lahir Pamekasan 16 Juli 1983, nomor induk guru 900009830038, alamat Lengkong Beragung Guluk-Guluk, sebagai Kepala Madrasah Aliyah Raudhah Najiyah. 2. Memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nama-nama yang tercantum pada konsideran 1 untuk mensukseskan proses pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2030 dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Sumeneb pada tanggal 02 Juli 2026. Ketua Umum Yayasan Raudhah Najiyah Dr. K. Haji Muhammad Husnan SAG MPD ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada 1. Yang terhormat Kepala Kemenak Kabupaten Sumeneb. 2. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Raudhah Najiyah. 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan. 4. Pertinggal. Demikian pembacaan SK, dan kepada nama-nama yang saya sebutkan tadi dimohon untuk ke depan. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, marilah kita simak bersama pembacaan ikrar yang akan dipandu oleh Yang Mulia Kiai Haji MD Widadi Rahim, Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb.
sekaligus Wakil Ketua Yayasan Raudhah Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bacakan ikrar pelantikan, kami pertegas kembali apakah Bapak Ibu siap untuk menjalankan amanah. Terima kasih. Diikuti nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya ikrar sebagai berikut. Pertama, akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, akan menjalankan tugas sebagai kepala madrasah dengan penuh tanggung jawab, jujur, amanah, dan mengutamakan kepentingan madrasah di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, akan menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, disiplin, mutu, dan karakter peserta didik sesuai visi dan misi Kementerian Agama. Keempat, akan memimpin madrasah dengan prinsip musyawarah, transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi, serta menjunjung tinggi kode etik pendidik. Kelima, akan menjadi teladan dalam akhlak, ilmu, dan kerja bagi seluruh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Keenam, bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila dalam pelaksanaan tugas saya menyalahi ikrar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan keberkahan dalam mengemban amanah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, demikianlah pembacaan ikrar sumpah setia pelantikan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan
Yayasan Raudhah Najiyah Lekong Beragung Gulu-Gulu Sumeneb Madura tahun pelajaran 2026-2030. Selanjutnya penanda tanganan fakta integritas kami awali dari yang terhormat Ibu Nyai Samiatul Khalilah SPDI selaku Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Raudhah Najiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Nyai Luzizatul Mau'una SAG selaku Kepala Raudhatul Atfal Raudhah Najiyah. Dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Khani, Magister Pendidikan Islam selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Raudhah Najiyah. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Kiai Misbahur Rahman, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Raudhah Najiyah. Kemudian kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Saifuddin Zuhri, Magister Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah Raudhah Najiyah. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, demikianlah penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah Lekong Beragung Gulu-Gulu Sumeneb Madura masa bakti 2026-2030 kepada Bapak Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah, kami persilakan untuk kembali ke tempat beserta ibu. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, demikianlah acara prosesi pelantikan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah telah kita simak bersama. Selanjutnya sambutan sekaligus halaqah kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan MPD selaku Ketua Yayasan Raudhah Najiyah Lekong Beragung Gulu-Gulu Sumeneb. Kepada yang mulia Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan MPD, waktu disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'du. Yang kami muliakan Ketua, yang kami muliakan Dewan Pembina Yayasan Raudhah Najiyah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Kusyairi AS SPDI, Al-Mukarram Kiai Haji Syamsul Arifin, dan seluruh Dewan Guru Madrasah di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para kepala satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah yang pagi ini telah dilantik dan telah berikrar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengampu amanah di satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah dari tingkat PAUD sampai Madrasah Aliyah Raudhah Najiyah. Selamat dan sukses, mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala PAUD, Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Raudhatul Atfal dapat dianugerahi kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah yang tidak ringan ini, dan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berada di jalur yang diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk terus-menerus menjaga warisan muassis Ma'had Raudhah Najiyah, Muassasah Raudhah Najiyah. Mudah-mudahan semuanya, para kepala-kepala madrasah, kepala satuan pendidikan, diberikan inspirasi-inspirasi baru yang akan menerangi kejayaan dan kemajuan madrasah sekolah di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, barangkali ini adalah momen yang paling tepat dan menjadi rintisan awal dalam rangka melakukan transformasi kepemimpinan di lingkungan madrasah di bawah Yayasan Raudhah Najiyah. Mengapa saya menyebutkan sebagai awal? Karena seingat saya baru kali ini kita menyelenggarakan acara pelantikan kepala madrasah, dan baru kali ini kita semua bersepakat atas persetujuan dan arahan dari Dewan Pembina untuk memberikan waktu yang dibatasi dalam pengabdiannya kepada para pemangku amanah, para pejabat, kepala madrasah di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah. Hal ini dimaksudkan agar supaya kita bisa mengoptimalisasikan kemampuan manajerial kepala-kepala madrasah selama periode berjalan. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah ini periodenya, satu periode dihitung 4 tahun. Jadi dalam durasi waktu 4 tahun ini diharapkan kepala-kepala madrasah mengoptimalkan potensi manajerialnya, potensi kemampuan tata kelolanya. Yang kedua adalah diharapkan mengoptimalkan dalam 4 tahun ini potensi leadershipnya, kepemimpinannya.
bagaimana mengatur, memimpin, mengarahkan, mengembangkan madrasah ini untuk beradaptasi dengan kemajuan, beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, dan melakukan inovasi-inovasi agar supaya kemajuan-kemajuan, kejayaan lembaga madrasah dan sekolah di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah bisa diukur, bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah. Stakeholder yang ada di lingkungan kita antara lain adalah secara struktural formal Yayasan Raudhah Najiyah yang dibimbing langsung oleh Dewan Pembina dan pengurus harian. Stakeholder kedua adalah seluruh pimpinan madrasah sekolah nanti yang akan dibentuk oleh kepala sekolah yang sudah dilantik barusan. Yang ketiga, seluruh tenaga pendidik, guru, dewan guru, ustaz-ustazah, itu adalah stakeholder di lingkungan madrasah. Yang keempat adalah tenaga kependidikan, staf TU, para TU dan staf TU. Yang kelima adalah peserta didik, siswa dan siswi. Yang keenam adalah wali siswa dan wali siswi, wali siswa dan siswi. Ini semua adalah stakeholder. Yang ketujuh adalah masyarakat sekitar. Yang kedelapan adalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang membawahi madrasah dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang membawahi PAUD. Dan kita memiliki stakeholder yang kesembilan, yaitu pengguna alumni. Alumni kita insya Allah sudah mengabdi, berpartisipasi di banyak tempat, sehingga pengguna alumni kita dan alumninya juga menjadi corong bagi lembaga ini, madrasah ini, untuk mengikhbarkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan madrasah ini. Jadi 9 stakeholder itu berada di dalam kendali leader, kendali manajer madrasah ini yang barusan sudah dilantik. Alumni PAUD tentu walinya, masyarakatnya, dan kita semua akan melihat alumni PAUD itu lanjut kemana, lanjut ke RA, alumni RA lanjut ke MI, dari alumni MI lanjut ke MTS, alumni MTS lanjut ke MA. Yang ini bisa tersebar bukan hanya di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah, tapi bisa ke sekolah madrasah lain di tempat lain. Maka sekali lagi para pemimpin, para kepala madrasah memiliki tugas untuk menyusun langkah-langkah strategis bagaimana seluruh stakeholder ini bisa disentuh, bisa disapa, dan bisa diberi kemanfaatan oleh madrasah ini. Jadi sekali lagi, kepala madrasah bebannya tidak ringan, tidak mudah. Makanya kita atur periodisasinya, kita atur masa jabatannya, agar supaya selama satu periode dia bisa betul-betul fokus apa yang akan dicapai dalam periode ini. Artinya tahun 2030 yang akan datang, madrasah aliyah akan menjadi madrasah yang bagaimana, madrasah sanawiyah akan menjadi madrasah yang seperti apa, madrasah ibtidaiyah demikian juga, TK, RA dan PAUD akan menghasilkan apa bagi para alumninya. Yang kedua, ada keunggulan kompetitif yang harus
dibangun oleh seluruh kepala madrasah. Apa keunggulan kami di sini? Selama 4 tahun ini bangun keunggulan-keunggulan. Sekali lagi, ini menjadi penting karena hari ini adalah eranya kompetisi. Era kompetisi. Era perlombaan dalam tanda kutip, tapi kompetisi tidak semata-mata bermakna lomba. Jadi kompetisi memang artinya perlombaan, tapi tidak dalam arti perlombaan yang bersifat fisikal saja. Tapi kompetisi di sini, era kompetisi ini adalah kita berlomba-lomba untuk menghadirkan yang terbaik di dunia ini, dan kita juga berharap yang terbaik di akhirat, yang terbaik di hadapan masyarakat bumi, yang terbaik di hadapan makhluk langit. Wah, itu bagaimana caranya? Tidak mudah, karena kepala madrasah, mohon maaf, menjadi tulang punggung utama di dalam mengemban amanah ini. Sekali lagi, kita di sini menjadi rintisan awal, ya. Rintisan awal. Kami memang membatasi 4 tahun, tapi di dalam kesepakatan kami seluruh kepala madrasah bisa dipilih lagi di periode berikutnya tanpa batasan periode. Jadi kalau Kemisbah misalnya menggantikan Ki Kurdi di MTS, saya lupa tadi, mohon maaf, terima kasih kepada Kiai Kurdi Jamal yang telah mengabdikan pikiran, tenaga dan seluruh kemampuannya untuk memajukan Madrasah Tsanawiyah, dan mudah-mudahan dianugerahkan imbalan pahala yang besar untuk kita petik, untuk dipetik nanti di akhirat. Selamat kepada Ki Kurdi. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, beliau yang melanjutkan amanah dari pendiri MTS yaitu Kiai Haji Mukri Abdu, dan sampai hari ini alhamdulillah kemudian di akhir masa jabatannya beliau menyatakan tidak bisa melanjutkan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kiai Kurdi menjadi inspirasi bagi kami untuk melaksanakan kebijakan baru hari ini. Jadi sekali lagi, pelantikan ini adalah inspirasi dari Kiai Kurdi Jamal, Kiai Haji Kurdi Jamal, untuk menata, memperbaiki dan menghadirkan sistem tata kelola kepemimpinan di lingkungan madrasah di bawah naungan Yayasan Raudhah Najiyah. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dan kepada Kemisbah sebagai pelanjut estafet perjuangan kepemimpinan di Madrasah Tsanawiyah, tentu ini harus jelas 4 tahun ini Madrasah Tsanawiyah akan dijadikan apa, akan mengarah kemana, dan alumninya akan memiliki kompetensi apa, harus jelas. Demikian juga di MI, Saudara Fathoni, bagaimana menjadikan murid-murid MP memiliki kompetensi khusus. Misalnya, kalau boleh saya kasih contoh, misal lulusan MI Raudhah Najiyah dijamin hafal juz amma. Nah, misalnya, ini kan keren ini. Ini misal begitu. Di samping kompetensi-kompetensi yang lain, lulusan MTS Raudhah Najiyah memiliki kompetensi apa? MA Raudhah Najiyah kompetensi apa, dan seterusnya. Jadi ini silahkan nanti dirancang, disusun dan dirumuskan serta diaktualisasikan di dalam kebijakan-kebijakannya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi misalnya Kemisbah nanti dianggap sukses oleh stakeholder, bukan oleh yayasan saja, oleh seluruh stakeholder, oleh 9 stakeholder, karena mungkin yayasan nanti akan meminta informasi-informasi tentang kinerja kepala madrasah selama berjalan. Di tahun 2030 dianggap sukses, maka bisa dilanjutkan, bisa dievaluasi dan dilanjutkan kepemimpinannya.
Tapi kalau dianggap mohon maaf gagal, ya bisa diganti di masa tahun 2030. Demikian juga yang lain. Dan mohon maaf sekali lagi mohon maaf, karena kebetulan ini mata pak keteritan saya kepi ini. Saya selama beberapa hari ini memang gelisah dengan status ini. Ketua yayasannya saya, kepala PAUD-nya Halila, kepala MTS-nya Misbah, kepala MA-nya Suhri, kepala MI-nya Hone, kepala RA-nya Lusizatullah mau punah. Tiga-tiganya itu tretan saya, berat saya. Dan saya mohon maaf, bukan saya yang memilih. Memang sama mungkin kegelisahannya Cikurdi dengan saya, karena sebelum ada rapat itu Cikurdi bertanya, "Pak, ada masih senan dek mun Misbah Isroti kepala?" Ya mun tanya aki tanda saya. Mun saya suruh milih, saya tak milih Misbah. Kenapa? Pak terlalu antritan saya di sini. Ya, tapi karena ini sudah dipilih oleh yayasan dan pemilihannya sangat fair, sangat terbuka, dan ada banyak calon yang kemudian terpilih adalah Misbah, ya saya manut saja, saya terima saja. Tapi tentu semuanya harus dinilai bukan dari kekerabatan, bukan dari karena nepotisme, tapi dari kinerja. Ya mun tak becus ya ke belakang ya berhenti, kambuh. Kalau tidak baik dalam mengelola madrasah ini ya berhenti atau diberhentikan. Sama itu nanti. Memang si malakama bagi saya ini dari majid tretan. Deki pak mau berintervensi dari poros langit amin pe aba lah aja ngaji. Ubah repot ini. Tapi kan repot saya. Jadi tapi ya saya tetap saya kalau masih dipercaya sebagai ketua yayasan, nggak tahu juga ini saya sampai kapan ini jadi ketua yayasan ini. Saya nggak patut periode nanti iya ketua yayasan ini, jadi nanti bisa diganti. Jadi saya tetap akan mengikuti apa yang disabdakan Kanjeng Nabi. Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadah. Kanjeng Nabi bersabda begitu ketika beliau didatangi oleh Bani Makhzum, ya kalau tidak salah, seorang wanita dari Bani Makhzum yang meminjam barang lalu mengingkarinya, maka Nabi memerintahkan kepada salah seorang wanita dari Bani Makhzum itu dipotong tangannya. Maka kemudian ada Usamah bin Zaid yang meminta kepada Kanjeng Nabi untuk ada keringanan, karena ini bagian dari keluarga besar kami. Pas kantungnya Nabi mendebu, iya. Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Rusaknya sebuah kaum di antara kita sebelumnya ini karena apabila ada orang mulia yang mencuri atau melakukan penyelewengan, maka kemudian kita mengabaikannya. Ketika orang muljah ngicok, kita mengabaikannya. Wa idza saraqa fihim dha'if aqamu alaihi al-had. Dan apabila orang lemah yang mencuri, langsung ihad. Pas debu Kanjeng Nabi, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadah. Andaikan Fatimah anak Muhammad itu mencuri, saya potong tangannya. Sama juga saya di sini. Saya mau juga saya di sini. Andaikan adik-adik saya ini semua mencuri, melakukan penyelewengan, ya sarqat, laqata'tu, akan saya potong. Jadi memang si malakama kepada kami ini berat kepada kami. Makanya
saya akan titipkan amanah berat ini kepada Anda sekalian. Kalau Anda sukses, kita lanjutkan. Kalau Anda gagal, kita ucapkan selamat tinggal, begitu. Nah, itu saya mengaturkan tretan saya TV ini. Kalau kepada Pak Hone ya mungkin imbasnya saja. Tapi ini saya percaya, saya yakin kita semua memiliki komitmen yang sama atas inspirasi dari Haji Kurdi untuk memperbaiki dan membangun dan mengembangkan. Inspirasi dari Kiai Haji Mukri Abduh, inspirasi dari Kiai Haji Kusyairi dan tokoh-tokoh yang telah memimpin dan memanage mengelola madrasah ini sejak awal sampai beliau purna tugas meninggalkan sunnah-sunnah yang hasanah. Maka kita sebagai pewarisnya, apakah kita hanya akan sama dengan mereka sementara zaman ini berubah? Seyogyanya kita harus lebih agresif, lebih inovatif, lebih bagus dari periode-periode sebelumnya. Dan saya yakin para almarhumin, para muassis, para pengasuh Raudhah Najiyah ini akan gembira apabila lembaga-lembaga pendidikan, madrasah, sekolah di Yayasan Raudhah Najiyah menjadi jaya, menjadi maju dan senantiasa dipercaya oleh masyarakat, oleh umat, oleh waris siswa menitipkan anak-anaknya ke sekolah madrasah kita. Insya Allah mereka akan bangga dan akan terus mendoakan. Dan saya yakinnya bahwa madrasah ini apabila dikelola dengan baik dalam perencanaannya, dalam proses pewajnya, planningnya, organizingnya, actuatingnya, controllingnya, evaluatingnya, semuanya baik dan terencananya dengan matang. Planningnya sesuai dengan kebutuhan, organizingnya mengangkat orang-orang yang kompeten dan profesional. Jadi setelah ini kepala madrasah tunjuk cari wakil-wakil kepala yang agresif, yang inovatif untuk membantu. Silakan dirombak semua wakil-wakil kepalanya dan seluruh stafnya dengan semangat baru untuk membangun madrasah sekolah yang inovatif, yang maju, yang cepat tanggap dan menyesuaikan dengan perubahan zaman ini. Kemudian di dalam actuatingnya, pelaksanaannya persis seperti yang direncanakan. Kemudian controllingnya, pengawasan internal dan eksternalnya berjalan dengan baik. Evaluatingnya bisa secara objektif. Insya Allah 2030 madrasah sekolah Raudhah Najiyah akan maju dan akan menyalip lembaga-lembaga lain, insya Allah. Dan Pak, yakinlah kalau kita berada di jalur yang benar, pendiri Raudhah Najiyah, para pengasuh-pengasuh almarhumin yang sudah mendahului kita, insya Allah tetap mendoakan dari alam barzah untuk kemajuan kita. Dan saya yakin pesantren Lengkong, madrasah sekolah di Lengkong tidak akan pernah bubar karena didirikan oleh auliaillah. Karena kita yakin bahwa pendiri-pendiri madrasah, sekolah dan pondok pesantren Lengkong ini adalah min auliaillah, dari wali kekasih-kekasih Allah, dan mereka pasti akan mendoakan. Jadi jangan ragu, tidak akan ada murid baru. Jangan ragu, kepala PAUD jangan ragu, ini mak repot maka tidak murid, jangan ragu. Kepala RA jangan ragu, mari kita terus berusaha dan berdoa, yakin bahwa para almarhumin di makbarah masing-masing akan mendoakan kita. Kepala MTS, kepala MA, kepala MI jangan ragu. Tapi yang penting kita memiliki nawaitu yang benar sesuai dengan yang diridhoi Allah dan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Insya Allah Allah yang akan mengirim orang-orang untuk studi di sini, untuk belajar di sini. Allah yang akan menggerakkan hati umat, Allah yang akan menggerakkan hati masyarakat untuk sekolah ke sini. Saya kemarin mendapat inspirasi dari pertemuan saya dengan salah seorang dari Bemireh. Saya lupa sekolahnya, madrasahnya, tapi dia cerita tentang murid-muridnya kelas 6 itu tahun kemarin semuanya ke Lengkong. Biasanya muntak ke Lukulu, ke mana aja, ke Banyuaju, Banyuaju atau kemana ya. Tahun kemarin katanya ke Lengkong semua, ke Ngailembung kapi, ke dalam Kirosip kapi. Wah, ini siapa yang menggerakkan ini? Siapa yang menggerakkan ini? Ini kan yang menggerakkan adalah Allah. Enggak ada.
Rosip nang lembung aku na juga sungai. Tapi apa didatangi orang gitu. Ini kan pasti ada tangan-tangan yang berkuasa, tangan-tangan ilahi yang menggerakkan sehingga mereka di bawah lah ternyata alumni ini banyak sekali engkong yang Rosip pun ke asisi ke sana beri yang imtihanan. Selain tak melo. Nah, tapi ini siapa yang menggerakkan ini? Kan bukan karena brosur iklan kan bukan. Oh, iklannya di lengkong coba kapi itu seorang ini ibu ya seorang brosurnya flyernya tidak bagus-bagus amat ya. Saya buru keluar temu dia alio marilah aduh kenapa cik kasar kurang halus apa layoutnya itu tapi tak apa aja benih jeri saya ngunjang orang ini adalah para aulia illah yang sudah mendahului kita para pendiri Raudhah Najiyah. Nah jadi yakin asalkan kita berada di jalur yang benar makanya karnaval tada wah insya Allah nggak ada kok, saya nggak dapat laporan ini murid kita semakin drastis. Iya 1 tahun berikutnya punya boleh toron boleh punya boleh biasa enggak toron kan biasa saya penting tak tompes kan begitu. Nah jadi yang penting kita berada di jalur yang diridhai oleh Allah, berada di jalur itu. Hari ini kiai-kiai di Sumeneb sangat gelisah. Karena apa? Kemarin ada ada DJ ya, apa DJ istilahnya saya nggak tahu. Ada DJ, ya dansa. Ya di diskotik di Sumeneb di Mr. Ball ada DJ yang Mr. Ball ya, ada DJ yang menyanyi dan tampilannya serono ya. Kiai gelisah semua, akhirnya datang ke wakil bupati untuk digagalkan. NU ya, Kiai Widadi dan teman-teman datang untuk digagalkan. Tapi setelah itu Masya Allah, tapi ini kita menggagalkan DJ di Mr. Ball, sementara di madrasah di Sumeneb aktivitas menari itu kemudian dianggap sah. Aktivitas menari makin anak aktivitas fashion show dianggap sah. Apa itu beneng diskotik itu di Mr. Ball, apa itu ini kan dilegalkan. Kemudian ada, mohon maaf ini, ada drum band, penabuhnya perempuan. Pas lagi jugit hanya dangdut. Tapi Benedin Kenurul kan, mun Sinurul laki kapi kan. Ya kan tidak biniin. Beda biniin, Masya Allah berjoget di halaman madrasah. Yang halaman madrasah itu adalah menurut saya adalah tempat yang sakral. Kalau madrasah itu tempat sakral. Di situ berjoget perempuan-perempuan yang membuka aurat. Ar-rokah yang roken joget abuka ar-rokah. Duh. Itu di mana? Di Sumeneb loh, di Kabupaten Sumeneb. Bagaimana kita menolak DJ di diskotik Mr. Ball atau di masjid lain, sementara di madrasah kita itu semua dianggap biasa dengan pembenaran kan kina-kana bagi kina-kana tapi nak-kana mun amain drum band benih nak-kana itu minimal anak MA mun anak TK tak kira kuat aku drum band anak MA pas Quran rokan itu di madrasah kita. Kemarin ada son horek yang sudah diharamkan oleh MUI. Beda son horek itu nang begiong. Nah ini gimana ini kita? Dan mohon maaf, semua karnaval di Sumeneb menurut saya mengutip debu dari Kiai Haji Abdul A'la Bashir, pengasuhnya, gurunya, kepala sekolahnya berdosa karena menghalangi pengguna jalan raya. Semuanya berdosa menurut Kiai Abdul A'la. Berdosa. Duh, saya ketika begitu alhamdulillah
pocur elengkong beda covid pas tolos si paburung saya cara atas persetujuan Ki Mukri, Ki Kusyairi, ben kiai paburung tin nama kita anu. Alhamdulillah sekarang ini Masya Allah yang sedang hangat diperbincangkan, mohon maaf oleh para kiai ini gending wah setelah didatangi pengasuhnya hari aja lah anu wali tak bisa mak bisa pengasuh kiai besar dikalahkan oleh wali habis. Jadi ini adalah syariat. Ini kan kiai harus berdakwah, menyadarkan para wali, para masyarakat. Nah ini saya kira, menurut saya kemudian merasa alhamdulillah saya tidak terlalu berdosa memutuskan untuk tidak adanya karnaval di Lengkong, tapi ya karena kita memutuskan untuk tidak ada karnaval, saya ketika di Makbaroh saya atung ngenjak medur aja, kakek Abduh, kakek Ahmad Syujai di laut, karena kebenaran beda abah di laut, tungat tuh saya, Kak Dinto Lengkong ampun sobung karnaval, ampun sobung pawai, Kak Dinto insyaallah sesuai sarang syariat. Muka-muka iri dari sarang Gusti Allah. Nyok on doaki murid saya tak tombes. Nyok on doaki murid saya tak ada. Doaki murid saya pakun lebur ke Lengkong banyak. Nyok on doaki kadin. Nanti kami datang ke Kiadu kembagan. Doaki kami bagai. Cetina kami tenggul rejitus sama jenengan ampun nang swarga. Doaki lembaga Lengkong Kak Dinto dari PAUD sampai MA. Masyarakat pakun berbondong-bondong untuk tolabul ilmi Kak Dinto. Jadi saya bukan hanya bersetuju untuk menghilangkan karnaval, tapi minta kompensasi. Saya aduh murid saya tak ada kan tak Arab. Aduh aku ya Allah abdi ampun berusaha menghindari kemaksiatan, tapi nyoon Kak Dinto kami dipercaya oleh umat untuk tetap dititipi anak-anaknya tolabul ilm di tempat ini. Kita udah doa begitu benih itin gitu. Makanya saya nang sambutan pembukaan imtihan ribarin tak tahu temu muncul inspirasi itu wah kikir ke siapa tak tahu. Jadi nyon suara saya tak temu enggak kayak jadi ya sudah ya orang tetangga ini kadang tak ning dina usaha laban datang kini tak yang bahas kalau mereka yang bikin wacana begini Lengkong begini laban sih wanangan itu usaha laban kantor wacana, sehingga mereka ini tugasnya kita sebagai mubaligh, sebagai juru dakwah, sebagai yang menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Soal kita sudah menyampaikan pas lagi boleh abdi nampun medepak kan Gusti Allah nyon dukungan ajunan nyon riad kan sekadin, karena harapan kita, tumpuan harapan kita kan bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang kami muliakan, para kepala madrasah ini kami beri amanah, kami titipkan madrasah sekolah agar supaya dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh dan bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Saya yakin para dewan guru ini sangat-sangat kompeten, selalu updating terhadap perkembangan baru. Hari ini tantangan kita adalah tantangan digital, tantangan AI dan sebagainya. Maka yang paling penting ada 3 PR bagi kepala madrasah yang harus dipedomani. Ada 3 pekerjaan rumah mulai hari ini dan seterusnya. Silakan Anda pikirkan dan bagaimana mewujudkan 3 hal ini. Yang pertama adalah mutu dan akhlak. Jadi mari kita bangun akhlakul karimah sebagai target utama. Kenapa? Karena Lengkong ini mulai lambek
dikenal sebagai pesantren yang pengasuhnya sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah, bukan hanya diketahui oleh santri alumni, tapi oleh pesantren-pesantren lain dikenal. Mun Lengkong ced akhlak luar biasa. Mun kelu-kelu ngocak dari mana? Dari Lengkong. Mun Lengkong iki kuwi. Pakun nunduk iki karena mun Lengkong pasti nunduk. Mun kiai lu-kelu nundukan boleh kiai Lengkong, masyaallah. Itu kesan saya mohon maaf Pak Abdus bin Nikmah. Saya lahir di Lengkong, besar di Lengkong, mondok di Anokoya. Adab yang saya bawa adalah adab Lengkong. Tapi sekarang saya masuk anggota majelis masyayikh, dewan masyayikh dan dewan pengasuh anggota. Jadi saya tiap hari ikut. Jadi mau nabentah Lengkong. Ada mau temu enggak? Montar ke Lengkong. Tak ada yang nyambi beras. Karena pakai pakun ni pabeli, jangan lu ramai. Mon ke Lengkong dia nyambi beras, pakun ni pabeli. Mon nyambi gula, tambah beras. Hari ada dem Lengkong rekarpe. Dan itu dari dulu sampai sekarang. Hari ada dem. Jadi akhlak yang mulia itu betul-betul sudah menjadi apa ya? Menjadi attitude, menjadi tingkah laku harian bagi pesantren Lengkong. Mari kepala sekolah, kepala madrasah, target utamanya bangun mutu dengan akhlak mulia. Al-adabu fawqal ilmi. Adab, tata keramah di atasnya ilmu. Jadi ini berat. Anak PAUD, guru PAUD, anak-anak itu, kepala PAUD, anak-anak itu adalah golden age yang memiliki usia emas. Dia dibentuk bagaimanapun oleh guru PAUD tetih, maka bentuklah dengan akhlak mulia. TK, MI, yang paling berat adalah MTS, MA karena karena income-nya, karena murid barunya tidak pasti dari Lengkong, dari mana-mana, cembur nana. Bodoh sih anu. Tapi masuk ke Lengkong langsung potel sekali, yang potel bahasa. Mun tak nunduk jong. Soro. Mun tak soro ku, engko takok deki abak terwe hormat tebi murid. Ndak benih terwe hormat. Cek itu kita nyoro murid kangkui nunduk, kangkui tunduk, itu kangkui melemes aten, benih kangkui kita dihormati, bukan. Jadi beda dengan dulu, maaf. Beda. Mun lambe Kiai Lengkong ke santri tak pernah nyoro. Nunduk pinter tak ger. Karena jed Kiai nunduk pas anak ancep ke langit langsung nunduk, ini tak usah soro. Mun si sekarang kepala ini mun tak ngak itu ya tak itu paksa nunduk jong. Nah, kecuali kepala ini apa Senin Kemis atau ban malam minta riyadhah ke para mahasiswa. Sekarang ubah caranya, bentuk langsung dari jaran ring berakhlak mulia, nunduk. Saya di kampus ya, saya terkerja kia. Saya kan tak bengal nyuruh mahasiswa ngorban, tak bengal. Pak ada dosen aswaja, ngetahui mahasiswa aja lentus kerutus ya, dan dosen langsung tak, jong, jadi guru nah, ban mahasiswa ada dosen kurna, nduk. Mak bodoh seketat do, iya saya. Ternyata setelah saya pikir, mak parlo bedeng ini. Karena kadang tak ngerti. Mungkin disoro, mungkin misalnya kita ngormat kok ke murid, hormat murid. Tak kira ngormat kia, kok mau berarti jangan murid dah. Wah bahaya itu, kan bahaya itu. Misalnya bodoh guru ngormat murid, ya are kan untuk memberi contoh. Pak murid ngucap, berarti engkau murid cuma pak guru hormatan kau. Benih mau sekarang tak tanya itu, mau lambat ya.
lamba beda tanian dengan pesantren tertentu yang beda tanian banyak sarkana pak kiai ngalak posapo asapuan ya dan ambera pon juga pinter santren alon cak apa ngerasa dosa karena kiai ini saya sapuan mun sekarang kiai na sapuan ya dan syuting diviralkan tang kiai keren kan itu sih tak bisa dah mun berdasar kaya dan olok santrena olok murid siapa ya gitu itu sekarang ngau untuk apa membangun akhlak yang mulia tarap pada tarap nggak apa-apa. Yang kedua, jadi ada 3 PR. 1 akhlak, mutu dan akhlak. Yang kedua manajemen dan transparansi. Kelola madrasah ini dengan profesional. Silahkan Anda studi banding kemana-mana untuk melakukan manajemen yang baik, sesuaikan dengan kebutuhan zaman ini, dan perlu transparansi. Sekarang eranya transparan. Sekarang ini tak ada rahasia. Mana sebenarnya rahasia? Cukup sudah di medsos semuanya. Jadi tidak bisa tidak, semuanya harus transparan. Manajemen dan transparansi. Kelola madrasah ini dengan prinsip-prinsip manajemen yang profesional. Prinsip-prinsip manajemen profesional saya kira Anda tahu semua. Saya kira kepala-kepala madrasah ini sudah sering diundang oleh KKM, sering diundang oleh Menterian untuk menata, mengatur, mengelola lembaga pendidikan yang profesional. Dan jangan lupa harus ada transparansi, keterbukaan. Kalau kepala sekolah merasa tidak mampu, terbuka saja, ngundang orang, ngundang ahli, ngundang expert ke sini, memberikan training kepada para pengelola untuk memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, kemampuan manajerial yang profesional. Undang mereka itu. Kalau misalnya dari guru-guru ada yang profesional, untuk menjelaskan manajemen yang profesional. Jadi terbuka saja, termasuk dalam hal ini adalah dalam hal keuangan, terbuka saja. Kenapa? Semua orang sudah tahu jumlah muridnya 60, bosnya sekarang sudah terbuka seterbuka-bukanya. Kan kun kali lagi berarti sekolahan ini oleh berempah. Saya oleh bos tapi ya tak tahu mun kita oleh. Hingga PAUD Bantika kan kita oleh mungkin ya. Tapi ini harus transparan. Bahwa dapat sekian, kita melakukan alokasikan ini, alokasikan secara resmi saja misalnya. Dan seterusnya. Dan itu akan mendorong ketertarikan orang dan keterpercayaan orang kepada kita. Oh, di dalam manajemennya bagus, tata kelolanya transparan, orang akan tertarik. Dan yang menilai adalah masyarakat, bukan hanya masyarakat desa, tapi masyarakat umum, karena era ini adalah era yang terbuka. Anda akan didatangi oleh sekolah-sekolah lain. Bagaimana ini sekolah menjadi maju? Ya karena manajemennya bagus dan ada transparansi. Yang ketiga, ini yang tidak bisa ditawar dalam era AI hari ini, yaitu inovasi dan kolaborasi. Inovasi dan kolaborasi. Era AI ini, artificial intelligence, luar biasa. Nak kanak sekarang tahu saya ajari ilmu, karena ilmu banyak nang HP. Mun bentak ilmu banyak nang HP. Tapi bagaimana ilmu itu dihadirkan dengan inovasi-inovasi yang baik, dengan cara-cara yang baru, agar supaya murid itu menjadi tertarik untuk mengembangkan ilmu itu. Yang ada di HP itu ilmu mati, tidak bisa bergerak. Tapi ilmu yang hidup adalah yang ada di fisuduril ustaz, fisuduri syekh, yang ada di hati para guru. Dan itulah yang harus kita inovasi di dalam membimbing, mengarahkan para murid. Manajemen juga perlu inovasi-inovasi baru. Kantor misalnya, kantornya harus menyenangkan. Dengan MTS pelebur boleh, sudah lebur eranya ke Hurdi, peleburan boleh, beri AC, beri dengan MI peleburan boleh. Male orang pernah nang kantor, tamu sudah ke sini, bus mak kantor keren kan, luar biasa kan gitu. Mondo ke kantor bah banyak puceng, pas banyak bagi pengawas kalau susi masuk. Harus ada inovasi-inovasi.
Harus ada pengembangan perbaikan. Kantor RA, kantor PAUD, siapa ulang ban kelas ini? Ya ke baik bila mah manteran yayasan andi bese kan itu. Sobat tahu andi jaringan. Bikin inovasi dalam sarana dan prasarana. Dan jangan lupa kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dengan berbagai pihak, kerjasama dengan sekolah madrasah di tempat lain, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, kerjasama dengan perbankan, kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal, kerjasama dengan siapapun. Jangan menutup kerjasama selama kerjasama itu untuk kebaikan. At-ta'awun fil birri wat taqwa itu sangat dianjurkan. Ta'awun kerjasama dengan siapapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi yang Anda pikirkan ke kepala sekolah sekarang ini, jakun mekereh Raudah Najriah level lu gulu jakun walana kepala MA ketua KKM lu gulu pas rela level lu gulu jakun level lu gulu level Sunnep, level Jawa Timur, level nasional, level dunia. Nah ini yang harus jadi mimpi-mimpi ke depan yang menjadi tugas yang tidak mudah bagi kepala-kepala madrasah. Jadi kerjasama itu tampilkan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai pihak. Kita sudah kerjasama dengan mungkin ya dengan Busuk ya karena jadi guru di sini untuk pengembangan tanaman obat keluarga dan lain-lain. Kembangkan ke yang lain. Kerjasama dengan SMA sudah ada MOU ya, SMA Nokoya. Yang lain juga begitu. PAUD dengan siapa? PAUD di mana? Bunda PAUD kan bisa didekati Bu Bupati ya kalau nggak salah. Itu Bunda PAUD itu ya. Ya sering-sering ada suruh datang sini Pak Bupati. Nggak apa-apa undang sini. Pak Bupatinya undang ke Arab. Mau tak datang ya minimal wakil bupati. Apa? Malah tahu di sini aja beda sekolah. Karena aneh, beda jangan siapa tunging. Beda dari PAUD, ntar ke sini. Lah, mah beda aula nggak ini sini. Masa lengkong beda aula? Erekan lengkong apa jangan? Ketika buru tahu bulan beda aula aja. Hai belum macam saya orangnya. Mengapa itu tidak terbangun? Karena kolaborasi kita kurang kokoh dengan seluruh pihak. Jadi 3 hal ini saya kira akan ini mudah, sekali lagi mudah dan bisa diterapkan dalam 4 tahun ini. 2030 insyaallah akan mencapai. Buat target. Apa targetnya MTS 2030? MA, MI, TIK, RA, target 2030 jadi apa? Dengan 3 hal ini insyaallah akan terwujud. Tapi sekali lagi fondasi utama kita adalah al-akhlaqul karimah. Adab, sopan santun dan tata krama sebagai warisan yang harus kita terus pertahankan. Makanya madrasah, pesantren, santri di sini semuanya disebut pengabdi. Itu sudah launching di mana-mana. Sudah dikenal. Jadi madrasah pengabdi, pesantren pengabdi, santri pengabdi, guru pengabdi. Itu hanyalah di Lengkong yang punya semboyan itu. Hanya Lengkong. Ada tempat lain. Kita dulu punya semboyan amal ilmiah. Nah, ilmu amaliyah, amal ilmiah, takwa ilmiah. Robi lembaga lain. Ya sudah kita geser ke tempat lainnya, enggak apa-apa. Dekik bah beda madrasah pengabdi di mana? Ya taruh. Ya enggak apa-apa. Pokoknya kita sebagai peletak fondasi dasar, sebagai yang meletakkan legacy yang itu kemudian ditiru orang, bagus. Jangan sampai kita yang meniru orangnya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf ini berpanjang-panjang karena saya sangat ingin hari ini walaupun pelantikannya sangat sederhana, sangat sederhana, backgroundnya tidak pakai videotron dan di atasnya banyak hiasan-hiasan yang yang tidak sempat diturunkan hiasannya. Kita tahu bila ini bersin di pengelola. Kemudian tidak ada jajan, tidak ada snack, ya kita nikmati saja minuman. Pak ngoja erekan iba kami nang ko. Ada je nyon suwor kan. Saya santan dia obong kan. Nyon suwor sangat sederhana, tapi kita ingin dari yang sederhana ini madrasah, sekolah di lingkungan Yayasan Raudhah Najiyah akan menatap masa depan yang jelas. 2030 akan berubah
menjadi lebih baik dan lebih maju, dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya dan mempercayakan kepada kita semua dengan tulus dan penuh penghargaan, dedikasi yang mulia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk kita semua. Mohon maaf, mohon doanya para kiai, mohon doanya para sesepuh, makrom Syamsul Arifin, makrom ke Kusyairi, nyondu anak kali itu, nyondu anak kan itu dengar dah ten hulam pon tua kia kan kun kia bang rasa mudah, jadi nyondu anak kali itu, nyondu anak para kepala mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian sambutan sekaligus halaqah kepemimpinan telah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan MPD. Dan untuk menambah keberkahan acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Kusyairi AS. Kepada beliau disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin ba'dati kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma lakal hamdu ya Allah wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghitsu faghfir lana waslih sya'na wa farij hammana. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ij'alna lana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli al-syarri wat tayr. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ladunniyan mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa amalan maqbulan. Bismillah ala nafsina wa malina wa dinina. Allahumma raddina bi qada'ika wa barik lana fima qaddara lana hatta la nuhibba ta'jila ma akhartana wa ta'khira ma ajjaltana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri ghairina wa min syarri ma khalaqna ya Allah ya Rabbana. Allahumma na'udzubika min jarin su'in fi daril maqamah. Allahumma ij'alna fi hadhihi ummatin marhumah al-mutabi 'alaiha. Allahumma ya Allah hadi darullah wa fiha ibadullah amirha radah naji ya Allah ya Rabb. Amirha radah naji ya Allah ya Rabb min ibadika salihin kama amarta Makkah al-mukarramah wal Madinah al-munawwarah wa hadramaut tarim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa i'adah. Raditu billahi radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma zayyina bi zinatil iman wa habibina lil iman waj'alna minal muhtadin. Allahumma a'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadika ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya imanum balambat warzuqna ya Allah kamalal mutaba'at lahu zahira wa batinan fi afiyatin wa salamatin wa buluil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi. Rabbi tammim bil
الخير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح بيننا يا الله وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الطف بنا يا الله فيما جرت بالمقادير واصرف عنا سوء إنك على كل شيء قدير الله لطيف ونحن عبد ضعيف ومحمد شريف ولا يضيع ضعيف بين لطيف وشريف اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل دعاءنا يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, demikian pembacaan doa telah kita lalui bersama. Selanjutnya kami mohon perkenannya kepada seluruh kepala satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Raudhah Najiah Lekong Beragung Gulu-Gulu Sumeneb Madura masa bakti 2026-2030 berkenan untuk menempati tempat di atas panggung kehormatan guna mendapatkan ucapan selamat dari seluruh hadirin ibu bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini.
Hadirin ibu bapak yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara kita telah lalu bersama. Maka saya sebagai Master of Ceremony menghaturkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.